Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan akhwatiddin arsyadakumullah. Bapak Ibu sekalian, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, bukan nikmat umur panjang, sehingga kita bisa kembali bermajlis di tempat ini untuk suka baru menambah wawasan dan tentunya juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam melazimi amal yang baik ini. Ikhwan akhwatiddin arsyadakumullah, Bapak Ibu sekalian, bahwa pernikahan atau berumah tangga itu adalah ibadah yang paling panjang. Ketika kita melaksanakan sholat, paling benar 1/4 jam rampung. Kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1 bulan, itu pun tidak 1 hari 1 malam, cuma habis subuh berkumandang adzan subuh sampai berkumandangnya adzan maghrib 1 bulan, dan itu di siang hari. Kita menunaikan haji pun juga paling banter 40 hari, umroh paling 10-12 hari. Infak sedekah tidak mungkin setiap saat kita infak sedekah, paling sehari sekali. Tetapi yang namanya pernikahan, rumah tangga, itu sepanjang masa. Semenjak dia menjawab ucapan dari si wali, angkah tuka wazawas tuka, kemudian dijawab qabil tu nikahaha, maka dia resmi menjadi suami penanggung jawab bagi si istri. Yang sebelumnya dia menjadi seorang anak bagi bapaknya, sekarang sudah menjadi istri bagi suaminya. Maka kalau diniatkan lillahi ta'ala, pernikahan itu diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti pernikahan ini bernilai ibadah. Kalau sudah bernilai ibadah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah. Berduaannya suami dan istri, bercengkrama, bermain-main, guyonan, setelah ciwit-ciwitan, itu mendapatkan pahala. Rasulullah mengatakan ada 3 permainan, 3 cendoguro yang mendapatkan pahala. 1, latihan berkuda, 2, latihan memanah, dan 3, mula'abatul rajul ahlahu, bermain-mainnya antara suami dan istri, bapak dan ibu. Rasulullah SAW pernah itu kejar-kejaran sama Aisyah, perlombaan lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu Aisyah itu masih kecil, masih kurus, maka dimenangkan oleh Aisyah. Tapi ketika Aisyah sudah agak gemuk, maka dimenangkan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa luqmatu tadau fi fihi imra'atik, 1 suapan yang kamu letakkan di mulut istri kamu, itu bernilai sedekah, mendapatkan pahala dari Allah. Jangan memberikan makan kepada si istri dengan disuapkan ke mulutnya ketika dia mungkin sakit, gitu kan. Itu kalau dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah, itu dinilai sedekah dan mendapatkan pahala dari Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, wa afdhalus shadaqah, sebaik-baik sedekah, infak yang paling baik itu infak yang diberikan kepada keluarganya. Dan
Rasulullah SAW juga mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan hubungan kalian dengan istri kalian itu juga dinilai sedekah, dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, masa seperti itu dinilai pahala ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, nah bagaimana pendapat kamu kalau itu diletakkan ke tempat yang haram, bukan kepada istrinya, berzina, apakah dia tidak berdosa? Ya berdosa ya Rasulullah. Maka kalau diletakkan ke yang halal, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan itu Bapak Ibu sekalian, bahwa nikah ini kalau diniatkan lillah kepada Allah, untuk Allah, bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya keimanan seorang itu tidak akan sempurna kalau dia belum menikah. Sesolehah-solehahnya dia itu kalau dia belum menikah, ya belum setengah agama aja belum dia dapatkan. Nikah hunisuddin, ya. Nikah itu separuh agama. Kalau belum nikah separuh itu mulai. Meskipun hafid ya, bisa guru yang juga. Ini motivasi kalau ya memberikan motivasi agar segera menikah kalau sudah siap. Kalau belum siap, ya persiapan dulu. Kenapa? Karena banyak ibadah-ibadah, amalan-amalan yang tidak bisa kita kerjakan kalau kita belum menikah. Didik anak, ya nggak bisa. Orang didik anak isopo, ya anaknya orang, beda nilainya. Berikan nafkah kepada istri, oleh dibujuk. Rasulullah mengatakan, kalau kamu di jalan tertarik dengan seorang wanita, segera pulang ke rumah, datangi istri kamu. Nanti bujuk, ya terus iya. Jadi banyak amalan-amalan yang tidak bisa dikerjakan kalau dia belum menikah. Mau sholat malam bersamaan dengan istrinya, lebih bujuk harus apa nih, gitu kan? Kalian sama temannya. Maka Bapak Ibu sekalian, harapan setiap orang ketika sudah menikah mesti inginnya pasangannya, anak-anak yang lahir dari rahim istri kita itu akan menjadi orang-orang yang qurratu a'yun, yang menyejukkan pandangan mata, yang menyenangkan hati kita. Maka doa kita selalu setelah kita menikah ini kan apa? Atau belum menikah pun juga boleh ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan, suami atau istri dan anak-anak keturunan yang qurratu a'yun. Yang belum menikah ya semoga dikarunia seorang istri yang menyenangkan hati ketika dipandang. Nanti kalau sudah punya istri dan dikaruniai anak, bagaimana anak ini menjadi qurratu a'yun, menyejukkan pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi seorang mukmin itu ya bagaimana harus menjadi pemimpin. Negara yang mayoritas muslim itu mesti pemimpinnya juga muslim. Dalam sebuah kelurahan yang itu mayoritas muslim, ya pemimpinnya harus muslim. RT yang mayoritas itu muslim, maka pemimpinnya juga harus muslim. Waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah kami ini imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Lah, apa yang dimaksud dengan qurratu a'yun, yang menyejukkan pandangan mata? Punya cita-citanya istri kan, istrinya kan yang menyejukkan pandangan mata kan. Ciri-cirinya gimana satu? Kriteria istri yang saya dambakan: 1, cantik; 2, pinter; 3, keluarga baik-baik; 4, sugih; 5, ideal banget ya. Itu ada nggak yang seperti itu? Ada. Kalau ada mungkin sudah mati gitu. Atau belum lahir. Atau kalau ada mungkin ya belum tentu mau sama kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang disebut dengan qurratu a'yun itu menurut Syekh Fuad Abdul Baqi, pasangan, anak cucu yang menyejukkan pandangan mata itu yang gimana? 1, berpenampilan cantik atau menarik.
yang kedua berakhlak mulia, dan yang ketiga rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak pulang dari kerja capek, pulang sampai di rumah lihat istri penampilannya cantik, itu masya Allah menarik, itu senang apa buatan Pak? Senang, malah takok orang yang biasanya itu barang endi gitu. Biasanya ibu-ibu kalau berpenampilan menarik itu kalau mau pergi, ya kan? Justru kalau kata loh, artinya endi kok pakaiannya ke api men. Kalau di rumah ya seanone, daster ya wis suwek-suwek gitu. Ambune remason, fresh care, minyak kayu putih gitu. Ambune minyak-minyak lalu wajar karena apa? Masuk angin terus masak itu. Karena masak itu ya ambune ya macam-macam ini. Lah kalau kita sebagai seorang suami yang mindsetnya itu melihatnya itu dengan melihat qurratu ayun, ya bagaimanapun bentuk istrinya ya kita anggap sebagai wanita yang paling cantik seluruh dunia. Gitu kan? Ya harus gitu. Meskipun itu yang ngapusi gitu kan. Nggak apa-apa kan ngapusin suami sama istri kan boleh. Jadi kamu itu masya Allah wanita yang paling cantik seluruh dunia nomor 2. Dan nomor 1 apa? Nomor 1 kalau kamu tertawa bahagia. Sekarang cemberut nomor 2 gitu. Jadi ketika istri itu berpenampilan menarik maka akan indah dipandang. Wah saiki kok penampilanmu menarik mentebu. Ketika mau keluar, bapak pun juga seperti itu. Ketika mau jagung, mau ada acara, penampilannya menarik, dilihat itu menyenangkan. Tetapi yang pertama ini bukan sesuatu yang paten ya. Kadang seorang penampilannya cantik, menarik, tapi yang kedua ini dia nggak punya akhlaknya bejat. Dia tidak punya akhlak yang nggak boleh sopan santun. Coba saya nanya sama bapak ibu sekalian, namanya artis itu semua saya kira sepakat ya. Ada nggak artis yang jelek? Rata-rata semua artis itu nggak cantik yang ganteng. Tapi ketika pemirsa orang-orang itu lihat itu artis ini baik atau buruk itu dia cantik, akhlaknya juga baik, tutur katanya juga baik. Kalau seorang artis tapi omongannya kasar, menyakitkan hati, bahkan berani mencela Allah dan Rasulnya, menghina Islam, kira-kira jenengan tertarik sama dia enggak? Sama sekali enggak. Kalau kita ngomong mulut comberan gitu, mulut comberan, meskipun wajahnya cantik tapi mulutnya comberan. Kenapa? Karena akhlaknya tidak bagus. Dan yang ketiga adalah rajin beribadah. Ketika kita melihat pasangan kita ini rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kita akan bahagia. Anaknya begitu adzan berkumandang itu kemudian segera mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid. Kita lihat di sini satu persatu ya, berpenampilan menarik itu maksudnya berdandan di hadapan pasangan. Bahkan para ulama mengatakan bagaimana seorang istri itu mampu membuat suami bergairah untuk menggauli. Jadi istrinya ya bukan orang lain. Jangan sampai suami itu malah lihat orang lain bergairah tapi lihat bojone dewe sama sekali gak tertarik. Itu berarti nggak normal. Bos tuh mendilo kok gitu kan. Mendilo ya wis bosen gitu. Tapi bagaimanapun itu istri kamu, mestinya bagaimana seorang istri ini selalu berpenampilan menarik, maka si bapak ini ya Basuki mau beyo. Apa Pak Basuki mau beyo? Ya modal gitu loh. Nek bojone pengen berpenampilan menarik ya ditukokne kelambi. Berikan baju yang bagus. Orang bermulut tapi tidak modal gitu loh. Bapak-bapak saya sampaikan kepada jenengan bahwa kewajiban suami itu SPP nih Pak, sandang pangan papan. Orang bermangan orang papan tok tapi juga sandang. Nyandangi bojo itu kewajiban suami. Coba jenengan belikan baju untuk istri setahun berapa kali Pak? Berapa kali Bu dibelikan baju sama bapak-bapak? Beli sendiri. Setahun pisan bulan Ramadan habis itu, setelah itu Idul Fitri ya.
Sekali pas Idul Fitri tok itu aja kadang-kadang bapaknya ini itu kan oh cah cilik wah itu lambi anyar. Padahal dengan sempatnya memberikan baju untuk ibu-ibu itu ya pas Idul Fitri pas bodoh. Di dalam Islam Pak, itu memberikan baju untuk istri sandang itu paling tidak setahun itu 2 kali. Nah di Arab itu musim panas sama musim dingin. Kalau di Indonesia kan ada musim penghujan, musim kemarau, ada musim rambutan, musim durian. Jadi berapa? Lebih banyak nih. Berikan skincare, penampilan menarik, berikan make up, dicanang salon. Orang wis tua arep ngopo apa gitu. Loh sekali-kali meskipun sudah tua membuat sebuah kejutan. Ibu sekali-kali nang salon. Operasi plastik. Boleh nggak operasi plastik? Kalau memang ngenakan suami nggak apa-apa, apalagi kalau cacat ya. Tapi kalau nggak cacat nggak boleh. Ada kekurangan boleh untuk operasi. Yang kedua berakhlak mulia, yang dimaksudkan berpenampilan menarik itu berakhlak mulia. Satu, wajah ceria. Bapak-bapak kalau melihat istrinya berwajah ceria ini senang banget Pak. Senang. Tangi turu aja istri wis kecut, wis merangkut terus. Kira-kira nyenengin apa betul? Buat tawa ini ngopo, esok-esok wis koyo ngene ngomel terus cerewet. Anaknya disengeni kabeh. Barang-barang dikeproti, prok jarang ngomong, pintu dijedor. Sama juga ibu-ibu juga seperti itu. Bapaknya pulang dari kantor kok motor wis wabung, anak-anak wis dikabeh. Sing ngene teko. Menakutkan si bapak itu. Wajahnya tidak ceria. Padahal Rasulullah mengatakan tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu di hadapan saudara kamu itu sedekah. Apalagi di hadapan istri kamu, di hadapan suami kamu, itu bernilai sedekah. Hanya senyum saja, karena dengan senyum itu nanti orang yang melihat itu akan nyelesat ini. Tapi ketika melihat teman itu kok wajah semperut, wajah itu menakutkan, itu kita juga itu takut. Bersikap sopan santun. Sekarang sudah jarang ya orang naik sepeda motor itu kemudian sepeda motor ya kesulitan di hadapannya orang terus menyapa mereka. Nah, zaman dulu itu Pak pakai sepeda ontel itu kalau ngelewatin orang-orang sepeda itu dituntun lembun dan derek langkung monggo. Dan sekarang paling tidak ya tin, assalamualaikum tin, nyapa jangan bang malah depan orang jong jangan ditoto sopan santun uncali waktu wae. Banyak sekarang ini anak-anak yang tidak punya sopan santun, tidak punya adab. Boleh jadi karena kita memang tidak mengajarkan adab kepada mereka. Saya sering kadang-kadang di Facebook itu kan ada videonya Ustadz Anwar Zahid ya. Kan sekarang modelnya itu kan manggilin orang terus naik ke atas mimbar, naik ke atas panggung terus diwawancarai. Kamu namanya siapa? Si Pak Anwar Zahid ini dia dengan bahasa halus nanya kepada si anak, jawabnya ngokul ya. Berapa kali saya lihat itu anak-anak itu sama orang tua, sama kiai, sama ustadz itu udah bosok. Mending bahasa Indonesia ya, ini bosok Jawa tapi ngokul gitu. Itu didengar itu kita sebagai orang tua itu udah nyaman gitu. Saya lihat komentar-komentarnya, wah cilik-cilik saya itu udah rasa bosok apa gitu. Jadi nggak sopan kepada orang tua. Itu kita melihat istri, melihat anak-anak kok dia tidak sopan kepada orang lain, jelas tidak menyejukkan pandangan mata. Yang menyejukkan pandangan mata itu ketika lihat anak itu masya Allah salaman terus cium tangan. Terus dia saja kalau di hadapan orang tua itu mesti menunduk-nunduk. Ya. Itu tata krama Jawa itu mengajarkan adab sopan santun kepada orang tua. Jangan lihat ya pas walimahan itu kalau ada remaja-remaja yang mereka jadi sinoman memberikan makan minum kepada tamu. Itu ada peraturan-peraturannya loh Pak. Bahwa
makanan minum itu tidak boleh di sini, tapi di sini. Kenapa? Biar tidak kena apa? Mulutnya, bau mulutnya atas kini. Kalau di keraton malah justru jalannya itu sambil dodok gitu. Saya sekali itu ke tempat rumahnya seorang ustaz, teman saya itu. Santriwatinya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk ke rumahnya ustadznya itu jalannya sambil dodok, apa namanya, jongkok gitu, sampai masuk ke dalam. Ya, saya tanya siapa itu santriwati ustadz? Lama apa? Di sini ngapain? Bantu Umi, bantu istrinya si ustadz ini. Loh kok suruh bantu, kok seperti kayak pembantu saja? Enggak, ini bukan pembantu, tapi ngajarkan mereka untuk khidmat kepada ustaz, untuk membantu ustaz, dan juga biar mereka nanti ketika sudah menikah itu sudah siap bahwa tugas dia sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri itu kayak seperti itu. Diajarin cara masak, ajarin bersihkan rumah, diajarin nyapu, sehingga nanti ketika lulus pesantren sudah mandiri, sopan banget gitu ya. Kemudian berperilaku lembut, ya, bukan kasar. Kemarin 2 hari yang lalu itu saya kedatangan tamu di WA, Ustaz nanti ada waktu enggak, saya pengen konsultasi, nama saya Fulan. Ya boleh, silahkan. Jadi sebelum maghrib ada yang konsultasi jomblo ya, pengen nikah, terus nyarikan jodoh. Setelah maghrib si ini yang baru saja WA saya tadi itu, saya kira juga jomblo. Lah si sebelum maghrib itu si jomblo ini sudah pulang karena sudah azan maghrib. Terus setelah maghrib dia datang. Saya kaget dulu kok ternyata datang sama seorang perempuan, sama istrinya. Dia sudah punya anak 5, pernikahannya sudah 19 tahun, ada masalah, terus pengen konsultasi. Ini kok padu di depan saya. Ini jangan piye, malah padu orang Arabku gitu. Kalau malah tambah mumet gitu. Jadi si suami ini perlakuannya kasar, suka ngumpulin istrinya. Ya, kemudian istrinya pas siap berangkat ngantar anak itu dilempar pakai pot bunga itu sampai jatuh. Istrinya habis masak rampung itu langsung disebar masakannya tadi. Pak Ustadz kalau nggak percaya ini saya video, silahkan dengan lihat sebagai bukti. Saya lihat tuh, ya Allah, makanan itu sayur, terus lauk, semua disebar gitu. Terus tidak kemakan Bu, ya yang memungkinkan saya ambil Pak Ustadz. Setelah itu ya sudah nggak kemakan. Saya nanya, betul Pak kamu seperti itu perlakuan kamu sama istri kamu? Iya Pak, karena saya sudah marah dengan perlakuan dia gitu. Kamu merasa salah Pak? Ya saya merasa salah. Minta maaf? Ya saya minta maaf. Dimaafkan nggak Bu? Ya saya maafkan. Tetapi meskipun saya memaafkan, tidak pernah akan saya lupakan kejahatan kamu kepada saya. Itulah kelebihan seorang wanita itu. Meskipun memaafkan, tapi dia masih ingat dengan dosa-dosanya si bapak, dosa-dosanya si suami. Kapan, di mana, jam berapa akan selalu diingat. Maka jangan sekali-kali menyakitin hati mereka. Hati mereka itu sangat kecil sekali. Nanti kalau sudah terluka itu nggak akan sulit untuk disembuhkan. Kemudian seorang istri yang qurratu a'yun adalah tidak menyakitin suami dengan ucapannya, apalagi dengan perbuatannya. Kalau bujune wani ngeplai bujune, nampari bujune. Karena dulu itu pelatih si pencak silat itu. Jadi bujune dibanting, jadi dibanting nang ranjang ora apa ya. Bantingnya di kamar mandi ya. Istri tidak menyakitin suami dengan perbuatan dan ucapannya. Si suami pun juga sama, tidak menyakitin hati istri dengan ucapan dan perbuatannya. Kadang-kadang si wanita ini dulu ketika hidup bersama dengan bapak dan ibunya sampai umur 25 tahun, 22 tahun menikah, saya tidak pernah waktu dipukul sama bapak saya. Jangankan dipukul, dikatain kasar aja tidak pernah. Dan kamu itu siapa? Baru kenal sama saya, nikah sama saya dengan mahal seperangkat alat sholat tok saja. Perangkat alat sholat itu kan harganya berapa Pak Balik? Al-Quran ini gratis sama Saudi.
mau kena diskon 50%, sajadah harganya 100.000, tidak dapat gitu. 1 second sudah cukup itu kan. Itu sudah berani-beraninya mukul saya, menyakitin hati saya. Sudah, kembalikan saya kepada orang tua. Pulangkan saja aku pada bapak dan ibuku. Makanya Bapak Ibu sekalian, seorang bapak itu ketika mau melepas anak perempuannya, diberikan, diserahkan kepada seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya, itu kadang-kadang galau betul, itu tidak bisa tidur. Ya. Saya pernah itu jam 1 malam itu di WA sama salah seorang ustadz itu. Ustadz, jangan lupa ya besok isi kajian walimah di tempat saya. Jam 7 tanggung gitu kan. Dia masih gelisah, pikirkan besok. Ya, detik-detik ketika dia itu mau menyerahkan anak perempuannya yang selama ini dia didik, dia rawat dengan sebaik-baiknya, nggak pernah dia kasari, dia berikan kepada seorang laki-laki yang dia tidak tahu bagaimana sikap aslinya. Secara dohir saja orang melihat ini baik, soleh, tapi berapa banyak orang yang soleh, tetapi ternyata akhlaknya buruk. Jadi ceritaan itu ada salah seorang ustadz lulusan Libya Jakarta. Ustadz itu, tapi sama istrinya plak-plok ditendangin istrinya, bahkan ibunya istrinya itu melihat dengan mata kepala sendiri anak perempuan itu diseret gitu di depan ibunya, sampai ibunya nangis-nangis bunga-bunga, anakku ada patah ini kan di mau kamu bunuh di mana anak saya. Akhirnya cerai, udah punya anak berapa, 3, udah gede-gede cerai. Nikah lagi dengan seorang akhwat dari Klaten gitu. Diceraikan istri yang pertama, dia nikah lagi, ternyata sama. Belum sembuh, dipukulin juga istrinya itu. Yang cerita siapa? Yang cerita anaknya. Anaknya kan kadang diambil sama bapaknya dari ibu yang pertama tadi. Aku di anakku, tak turun nang omahku gitu. Aku yo kono digawa gitu. Dijak sama bapaknya. Dan dia kalau panggil ibunya kan Umi, kalau panggil ibu tirinya ini, istrinya bapaknya dengan ibu. Di sana dia lihat sendiri si anak ini yang masih kecil ya. Jadi bapaknya itu gebukin ibunya, lapor sama Uminya. Umi, kemarin saya lihat itu bapak gebukin Umi gitu kan, gebukin ibu dipukul-pukul. Astagfirullahaladzim, ternyata bocah kayak lo mari penyakitnya gitu. Terus pegatan karo aku nikah karo kayu podo wae. Itu jelas tidak akan mungkin menyejukkan pandangan mata yang seperti itu. Tapi kalau dia orang yang santun, bahkan sampai boso ya, kira-kira masih nggak Pak sekarang istri jenengan boso kromo kali jenengan nek ngomong itu boso kromo halus ya, Masya Allah nih itu sebenarnya Bu, alhamdulillah jarang lah, rata-rata ngoko. Kalau nggak seperti itu bahasa Indonesia aman, di bahasa Indonesia kan aman, nggak ada boso ngoko kromo, nggak ada bahasa Indonesia. Monggo Mas, niki tahipun kinastel lagi panas kental. Oh iya, matur nuwun ya Dik, jazakillah khairan, Masya Allah. Loh, itu sekali-kali lebih begitu kan? Nah, jenengan itu berikan teh kepada bapak terus diucapin jazakillah khairan, kira-kira maknanya sebutan Bu? Maknanya senang. Bapak-bapak juga seperti itu, berikan gaji setiap bulan kepada ibu ini Bu, gajinya jazakallah khairan, terima kasih ya Mas. Terus sebutan Pak. Yes, Masya Allah senang gitu. Menyejukkan pandangan mata dan mengenakan hati kita. Terus yang ketiga, rajin ibadah. Ketika kita melihat pasangan kita itu rajin ibadah, Masya Allah, itu akan menyejukkan pandangan mata. Jadi ibu misalnya punya suami yang satu itu, suami yang satu, memang suaminya 2 ya. Suami ini dia sukanya mabuk-mabukan, terus silo nang perapatan, maksudnya judi ya, main kartu, mulai jam 2 bengi gitu kan, dodok koma gitu. Terus sholat subuh wakil nggak pernah bisa sholat subuh gitu. Yang seperti itu dengan seorang suami yang dia itu pas adzan berkumandang dan kaki-kaki berangkat ke masjid, habis sholat maghrib terus baca Al-Quran, kalau malam qiyamul lail, nek Senin Kemis niku puasa. Kira-kira
menyenangkan yang mana, Bu? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang pertama berarti dia pekat C kan? Ya dirubah, jangan minta pekat, dirubah, dinasihatin baik-baik, Pak. Awal diri itu wis tua, Pak, tinggal umur berapa, wis 50 tahun, tinggal 10 tahun. Rasulullah itu kan 63 tahun meninggal dunia. Oh, ayo kita bareng-bareng sangu, golek sangu. Wis mampu lemah ya. Wis mampu lemah. Intinya kan lah, alhamdulillah, esok yang mulai bareng, sepuh kan esok melaku bar sholat subuh bareng, terus mampir ke pasar belanja bareng, terus masak bareng, masya Allah, makan bareng, sholat berjamaah tidak pernah ditinggalkan, baca Al-Quran bareng-bareng, makan semak-semakan itu betul-betul qurratu a'yun, menyejukkan pandangan mata. Kalau punya suami, punya istri seperti itu. Malam hari istrinya bangun duluan terus buka, suaminya, Mas bangun aja yang mulai. Atau kalau nggak mampu ya subuh lah, subuh. Ya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan yang dimaksud dengan qurratu a'yun, menyejukkan pandangan mata, ya'nuna man ya'malu bitta'ah. Ketika melihat pasangannya itu berbuat ketaatan kepada Allah, fataqarra bi a'yunuhum fid dunya wal akhirah, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Maka dia akan melihat pemandangan yang indah di dunia dan di akhirat. Waqala Ikrimah mengatakan, lam yuridu bidzalika sobahah wala jamalan. Yang dimaksud dengan qurratu a'yun, menyejukkan pandangan mata, itu bukan sekedar cantik, bukan sekedar ganteng. Walakin aradu ayyakunu muti'ina. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kalau pasangan itu orang-orang yang taat kepada Allah. Jangan coba lihat ketika anak kita yang baru berumur 5 tahun adzan berkumandang kok gage-gage berangkat ke masjid. Karena itu di masjid-masjid yang lain sudah adzan, kok sini belum adzan, langsung ambil mic adzan. Rampung adzan terus sholat di shaf pertama, rampung sholat, berzikir, berdoa, dan jenengan dengarkan sendiri loh doanya tadi itu. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku yang telah mengasuh aku, merawat aku sejak kecil. Ya Allah, ampuni mereka, kasihi mereka ya Allah. Kira-kira maknanya sebutan apa? Nas banget. Itulah ya, anak yang solehah, anak yang soleh, yang solehah itu yang seperti itu, yang menyejukkan pandangan mata. Waqala Hasan al-Basri mengatakan, wa su'ila an hadhil ayat, ketika beliau ditanya tentang ayat ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Yang dimaksud qurratu a'yun niku napa? Menyejukkan pandangan mata niku napa? Ayyuriyallahu al-'abdal muslima, ketika seorang muslim diperlihatkan oleh Allah. Allah memperlihatkan kepada seorang hamba yang muslim min zaujatihi, istrinya, suaminya, wa min akhihi, saudaranya, wa min hamimihi, dan juga saudara dekatnya, ta'atullah, dia itu taat kepada Allah, sregep anggenipun ibadah dumateng Allah. Dengan nggih, la wallahi ma syai'un aqarru li 'ainil muslim, tidak, demi Allah, tidak ada sesuatu yang menyejukkan pandangan mata seorang muslim min ayyara waladan, ketika dia melihat anaknya, awalada waladin, atau cucunya, aw akhar, melihat saudara kandungnya, aw hamiman, atau saudara dekatnya, muti'an lillahi azza wa jalla, dalam keadaan taat kepada Allah. Mungkin gak terlalu cantik, gak terlalu ganteng, tetapi akhlaknya apik, ibadahnya apik, itu hati kita menjadi tenang, senang, bahagia, menjadi qurratu a'yun, menyejukkan pandangan mata. Tapi Bapak Ibu sekalian, tidak semua istri suami seperti itu. Kadang rumah tangga kita diuji dengan pasangan wis raine elek, akhlake elek, bejat, tur atau ibadah. Oleh apa ente ane? Jodoh dulu akhirat ning kaya ngono.
Nah, di antaranya adalah apa? Yaitu istri yang nusus, istri yang durhaka kepada suaminya. Sudah boleh lah, iso yayu kena dengkulan, kalian alise disambung, rambutnya disambung, pipi apa wajahnya itu kena dengkulan kabeh. Uang itu wis enak itu. Wah ini kalau bojone sak kecap podo sak kecap gitu. Dikon diperintah sama suaminya tidak mau, malah nantang-nantang. Kalau pegat cisan itu. Orang dalam malah pegat bojone, tak pegat ya Pak. Oh mas coba pegat bojone ini terus piye gitu. Lah kalau istri durhaka, bagaimana sikap seorang bapak? Wallati takhafuna nusuzahunna, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, nusus ini apa? Kedurhakaannya. Yang pertama fa'iduhunna, dinasihati dengan cara yang baik. Wahjuruhunna fil madajid, tidak bisa pisahkan tempat tidurnya, umumnya pisah, rasa kamar. Yang kedua selanjutnya wadribuhunna, pukul dia kalau masih seperti itu. Fa'inata'nakum, kalau mereka mentaatimu fala tad'u alaihinna sabila, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Innallaha kana 'aliyyan kabira, sesungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Inilah yang dimaksud dengan nusus ini kenapa? Arti kok nusus durhaka? Bagaimana seorang istri dianggap durhaka kepada suami? Wanita nusus kepada suami artinya membangkang dan bersikap buruk. Kalau bojone wani bangkang, nggak pernah punya sopan santun, adab perilaku kepada suaminya. Para ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi bahwa nusus adalah keluarnya istri dari ketaatan yang wajib kepada suami. Maksudnya istri tidak menjalankan kewajiban kepada suami. Ya. Malam-malam dijaluk, dimintain sama suaminya, orang gelem. Bocor tenan ini. Loh, tapi ya perlu dilihat dulu ibu-ibu dalam kondisi gimana. Dalam kondisi haid nifas nggak boleh, hukumnya haram. Dalam kondisi sakit juga nggak boleh, semakin parah sakitnya. Mesti bapak ya ngerti kondisinya si istri. Apalagi istrinya baru mulai kerja. Kon kerja nang pabrik mulai jam 10, bagi sedang kesel-kesel dijalui karo bojone. Orang gelem di dalilin pakai hadis, barang siapa seorang istri diminta sama suaminya tidak mau, dilaknat oleh malaikat sampai sholat sampai waktu subuh gitu. Umumnya sing wedok niku, sing wedok ya pinter nganggo dalil. Bagi seorang suami yang memaksa istrinya kerja terus capek dimintain sama suaminya, dilaknat malaikat sampai hari kiamat. Syukur kalah sama ibu kalah. Nah, ibu kan tidak sampai sholat subuh toh, jangan sampai kiamat. Saya orang dalam kerja, sing kerja sing wong wedok, gitu. Kerjane apa ngeloni anake nang omah gitu. Ya, yang namanya kowang tulang punggung itu ya laki-laki bukan perempuan. Sekarang diwalik sing wedok jadi tulang punggung, sing laki-laki jadi tulang rusuk gitu. Ya rusak nanti negara seperti itu. Makanya tadi itu hadis tersebut itu betul, tapi harus diletakkan pada tempatnya. Kalau istri ini memang dalam kondisi fit, harus digaji akeh, harus di semua kebutuhannya dicukupi, kok dia tidak mau melayani suaminya, lah dia dilaknat sampai subuh oleh malaikat, tidak dapatkan keridoan dari suaminya, mati lebih neraka kayak ngono. Kalau memang nggak ada alasan, tapi kalau punya alasan ya nggak apa-apa karena itu udzur. Perbuatan khusus bersikap tidak baik sebenarnya bisa bersumber dari suami kepada istri atau sebaliknya. Oh saat ini dia itu khusus sama saya, durhaka sama saya, sih tau Pak. Kenapa sampai dia seperti itu? Mesti ada alasannya, ada penyebabnya. Makanya saya ini kalau dikonsultasi sama ibu-ibu misalnya lewat WA, saya bilang, Bu, jangan lewat WA, ini cuma dari satu pihak, dari pihak jenengan saja. Jenengan datang sama suami, duduk bareng, nanti saya akan mendengar dari kedua belah pihak.
Nah gini ini kan cuma satu pihak saja, terkesan yang salah suami. Kalau si suaminya curhat sama si, nanti yang terkesan yang salah si istri. Maka dua-duanya harus dipadukan, di cross check, betul nggak kamu seperti ini, betul nggak, betul. Nanti baru kemudian terus diselesaikan. Karena kadang-kadang si istri seperti itu gara-gara suami seperti ini gara-gara mungkin istri. Para ulama menyatakan bahwa nusyuz termasuk perbuatan dosa besar ya. Hanya tetap dimasukkan sebagai perbuatan dosa besar. Karena istri menyelisih kewajibannya untuk mentaati suami, padahal kedudukan suami bagi istri sangat agung. Ini pengganti bagi bapaknya. Kalau dulu itu yang ngopeni bapaknya, yang memberikan gaji bapaknya, sekarang itu suaminya. Coba saya nanya, bapak-bapak sekalian, ketika dulu sudah menikah, punya gaji jenengan diberikan kepada istri atau ibu jenengan? Istri atau ibu jenengan, Pak? Istri. Ya. Padahal semua ini jenengan bapak karo ibu loh. Saya nyepelahkan jenengan bapak karo ibu loh. Terus kok gajinya kayak bojone, hanya bapak karo ibu, bahkan bapak karo ibu ya ngerti. Gaji mobil atau tidak ngerti gaji anaknya itu. Mestinya pertama kali kan Pak Bu ini gaji saya pertama kali mau jangan kata ngertos berapa jumlah gaji saya. Karena nanti setelah saya menikah Pak Bu itu nanti akan saya berikan kepada istri saya. Meskipun sebagiannya juga harus diberikan kepada bapak sama ibunya sebagai bentuk birrul walidain, karena dulu yang berjasa dia seperti itu akhirnya bisa kerja dapatkan gaji itu ya bapak sama ibunya, bukan istrinya. Makanya kapanpun sampai kapanpun namanya seorang laki-laki itu kewajiban pertama bakti itu kepada ibu, yang kedua ibu lagi, yang ketiga ibu lagi, baru setelah itu bapak. Tapi sekarang ya enggak, terus dibujuk ya sing tiga lagi bujuk bapak ibu yang ada lali sebulan sekali pun nggak ditengok, bahkan sampai setahun sekali di bulan Ramadan Idul Fitri juga nggak sempat untuk menengok. Kalau ada laki-laki seperti itu durhaka kepada orang tua. Kalau sampai orang tua itu kegelan, kecewa kepada anaknya, kemudian dia berdoa kepada Allah, doanya orang tua itu mustajab. Bisa-bisa rumah tangga kita berantakan, ada saja masalah yang apa? Karena dia tidak bakti kepada orang tuanya, dia lupakan orang tuanya, dia lebih cinta kepada istri dan anak-anaknya. Karena memang istri sama anak itu aduh lakum, ujian bagi kalian, musuh bagi kalian. Maka tetap harus seimbang ya. Dia punya istri, punya anak, dan juga punya orang tua. Bapak sekalian, apa bentuk-bentuk khusus, bentuk-bentuk kedurhakaan seorang istri kepada suami itu apa saja? Satu, tidak bersyukur kepada suami. Padahal kebaikan suami itu banyak ya tadi itu. Wajib tiga kabeh karo bojone, ngantek bapak karo ibu ora ngerti. Adik-adike melarat ya ngantek enggak sempat untuk diurusin sama kakaknya. Ketika seorang istri ini sudah tidak bersyukur kepada suami dalam masalah nafkah, kemudian tidak memberikan ketenangan dalam rumah tangga, maka kewajiban istri adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada suaminya. Tidak bersyukur kepada suami menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri tersebut. Dulu sekalian, ridho Allah itu adalah ada pada diri suami. Suami jenengan marah-marah terus sama jenengan karena merasa haknya tidak ditunaikan, jenengan tidak bisa melaksanakan kewajibannya. Kewajiban istri itu nambah melayani suami. Dan konversi omah itu bukan kewajiban jenengan, Bu. Masak itu juga bukan kewajiban istri. Dan jenengan kok mau masakkan suami matang, disiapkan untuk suami dan anak-anak, itu amal soleh bagi jenengan. Itu ibadah bagi jenengan. Umbah-umbah, isah-isah, resi omah itu amal soleh bagi jenengan, ibadah sedanten deh Bu. Aslinya itu sebenarnya suami itu menyiapkan pembantu, kerjakan itu semuanya. Kewajiban istri cuma melayani suami tok. Tapi sekarang enggak, masya Allah, semua dikerjakan sama istri dari pagi sampai sore sampai malam. Itu pun ketika pulang suaminya cuma itu. Oh ini nah lagi ngopo, betul ya Bu?
Iki ngomongin ngopo? Padahal sudah macam-macam pekerjaan nggak habis-habis. Makanya kemarin itu suami istri yang datang ke rumah saya itu kan si laki-lakinya curhat sama saya, Pak Ustaz, dulu istri saya ini berjanji akan membantu saya, akan kerja bantu saya. Ternyata zong ngaku sih sampai sekarang nggak kerja dia. Sing suruh kerja saya, sing capek saya. Saya bilang nih Pak, dengan kewajibannya yang seperti itu kan. Istri itu kewajibannya melaksanakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Yang kedua itu dengan kewajibannya. Kalau toh nanti istri itu kerja, kemudian dapatkan uang, dapatkan gaji, diberikan kepada suami, itu nilainya sedekah, bukan kewajiban. Jangan dituntut istri seperti itu. Jangan gajinya berapa? Coba gajinya 8 juta Pak Ustaz. Wah cukup, betul cukup. Jangan gaji sakmu terus Ustaz atau ya harus. Tapi kamu harus bersyukur Pak. Banyak yang mereka itu mendapatkan gaji hari ini jauh dari kamu yang dapatkan sekarang seperti itu. Kenapa nggak cukup Pak Ustaz? Karena kurang kona'ah saja. Ya. Harta itu akan menjadi barokah bagi kita kalau kita syukurin. Sidik orang apa yang penting disyukuri, nanti akan jadi cukup. Itu namanya harta yang barokah. Tapi kalau banyak nggak pernah merasa bersyukur, merasa kurang-kurang, ya kurang terus. Nanti bojone mau sedekah tidak boleh, guru-guru sedekah, kurang atau jatah. Itu matematika dunia Pak. Matematika dunia itu kalau harta disedekahkan berkurang. Tapi kalau matematika akhir nggak seperti itu. Kamu keluarkan justru akan semakin bertambah. Kamu keluarkan akan ada rezeki lain, akan dari tempat yang lain akan datang. Nah kalau kamu bakhil seperti itu juga akan cukup. Meskipun kamu gajinya 10 juta, 15 juta tetap gak akan cukup. Soalnya kamu gak mau infak sedekah. Ya, biasanya yang bakhil itu perempuan. Ya laki-laki yang bakhil itu biasa nih. Tuku bensin 100.000 di mobil, padahal mobil itu gue ngantarkan anak, jemput anak pernah daripada mereka jalan itu bagi mobil kita kan ada manfaatnya. Kan ini kan sedekah, semampu kita sedekah dengan iya tapi kan setelah itu kita tidak punya uang. Kursi 1.000 gue yang mulu akhirnya malah padu nang arep dewi. Bisa akhirnya Adam Isa pun yo ngapunten iki pun adzan. Mulia kono. Boten nonton iki. Niki pun adzan. Nanti setelah salat Isya kalau pun ada acara ngisi pengajian. Dan ngapunten nggih, sudah sampai sini aja. Sudah dipikirkan lagi, jangan mudah untuk mengatakan kata talak, jangan mudah untuk minta cerai. Kalau setelah cerai apa terus enak atau dipikir ulang lagi, nggak enak lo jadi janda, ya enak jadi duda, anak-anak yang jadi korban. Ada mantan suami, ada mantan istri, tapi tidak ada mantan anak, tidak ada mantan bapak, tidak ada mantan ibu. Tetap ini anak kamu, tetap kamu bapak sama ibunya si anak-anak. Setelah seperti itu dia pulang. Terus dia ada senangnya dibawa pulang ke sana, dia belum betul, tapi bawa mulai. Bersyukur kepada suami ya. Yang kedua, yang termasuk durhaka kepada suami itu menyakiti suami. La tu'dzil mar'atu zaujaha fid dunya. Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia. Wong wedok wani karo bojone. Wong wedok kok keplaki bojone niku kok nampari bojone. Menyakitin hati suaminya. Ngelek-elek bojone, merendahkan suaminya. Lah kuwi anake wong tukang biasa, anake orang pendidikan, anake dielek-elek. Karena dia sebagai seorang anaknya pejabat, anaknya DPRD, anaknya dia hinakan suami di hadapan orang-orang. Sakitnya kan luar biasa. Kalau ada seorang istri kok berani menyakitin hati suaminya di dunia, illa qalat zaujatuhu minal huril ain, maka istri dia yang berupa bidadari di surga sana akan berkata, kalau laki-lakinya soleh ya, ahli ibadah, bidadari di surga nanti akan mengatakan, la tu'dhihi, kamu jangan menyakitin dia. Qatalakillahu, semoga Allah membinasakan kamu. Fa innama huwa 'indaka dakhilun, dia itu cuma dititipkan kepada kamu saja di dunia ini. Wa yushaku ayyufariqahu ilaina, sebentar lagi dia akan bertemu dengan kami dan akan menjadi suami-suami kami, akan menjadi suami kami.
Jadi kalau ada seorang suami kok disakitin sama istrinya nih Pak, bidadari di surga itu dia akan apa? Akan cemburu. Kemudian dia akan melaknat si wanita tersebut. Jangan sakitin dia karena dia nanti akan menjadi suamiku di surga dan akan bercerai dengan kamu. Termasuk tadi menolak ajakan suami itu juga dikategorikan durhaka. Kalau memang tidak punya udzur, makanya sampai Rasulullah mengatakan kalau seorang suami itu dia tertarik berjalan kepada seorang wanita, segera pulang ke rumah datangi istri kamu. Istri harus siap. Ya. Kalau tidak mau menolak, maka itu terjadi kategorikan termasuk durhaka. Kalau memang kondisinya memungkinkan, nggak ada udzur tadi. Terus yang keempat yang termasuk durhaka, istri durhaka, termasuk dosa besar itu keluar tanpa izin suami, keluar rumah tanpa izin suami. Maksudnya adoh nggih ora guru ora blonjo, izin suami menang telepon, Pak, aku arep blonjo izin, nek bojone sithik-sithik izin wis mau gitu. Ya gak harus seperti itu. Istrinya kerja, jangan suaminya kerja jangan diganggu sithik-sithik izin. Atau boleh tanggone petanan izin. Arep adus boleh tanggone izin, arep nonton TV boleh tanggone izin meneh. Maksudnya kalau perjalanan jauh, arep mulih nanggone bapak ibu izin, mau takziah jauh izin, arep piknik karo kanca-kancane izin karo bojone. Lah, kalau wanita melanggar melaksanakan dosa-dosa besar tadi, durhaka kepada suami tadi itu, maka kewajiban suami apa? Satu, dinasihati dengan cara yang baik. Orang kaya ngono sebagai seorang istri itu kalau keluar rumah itu izin sama suami. Malah gandengan rombong lenang mlebu hotel ngopo kowe nang kono. Aku ngeroki kok nang hotel ngopo kowe. Wah, wis ngeroki plus niku jenenge. Haram hukumnya. Apalagi jadi pelancur kan naudzubillah min dzalik. Terus kalau dinasihati dengan cara yang baik kok tidak mempan, dihajar. Hajar itu bukan dihajar gitu, tapi dipisahkan tempat tidurnya. Wis saiki gitu. Nanti apa namanya nggak tidur bareng dalam satu kamar, kamu kamar aku kamar gini. Sampai si istri ini mari penyakiti taat lagi kepada suami. Tapi sekarang biasanya malah yang menghindar itu si perempuannya. Wis turun karo aku turun karo lah aku bocerai mampu udah seneng aku. Ya seperti kemarin yang datang pada saya juga seperti itu. Ustadz dia sudah beberapa bulan ini nggak mau tidur sama saya Pak Ustadz. Tak minta-minta tidak mau, malah ngeloni anaknya gitu. Kan biasanya ngeloni anaknya tapi setelah itu ditinggal malam hari nemuin saya. Sekarang enggak, sampai subuh itu dia wis tidurnya. Nah, terus tanya sama istrinya, ya Pak Ustadz saya udah mantel sama dia, udah nggak mau saya ngelayani dia. Justru sebenarnya yang menghajar, yang memisahkan itu suami. Wis tak diamkan, kamu nggak tidur di tempat saya, suruh tidur di luar sana. Maksudnya di luar itu di depan TV-nan atau mungkin di kamar yang lain, tidak tidur di kamar istrinya, suaminya. Maksudnya apa? Tidak mau berhubungan intim lagi. Terus tidak mengajak bicara, dinengke deh, coba selama 3 hari ditok nih Pak gimana? Tahu diri gak dia? Ternyata didiamkan malah tambah diamkan gitu kan. Bodoh-bodoh meneng. Sehingga komunikasinya apa? Karena masing-masing jaim, masing-masing itu menjaga diri, masing-masing malu kalau menyapa duluan. Padahal si suami ini harus rapat meeting jam 7 pagi, harus berangkat jam setengah 6. Biasanya dia bangunnya jam 6, minta tolong kepada istrinya untuk bangunkan. Tapi karena malu minta tolong sama istrinya, ditulis, Dek besok bangunkan saya setengah 6. Ditulis, kertasnya diletakkan di samping istrinya. Istrinya bangun, ada tulisan, Dek besok bangunkan setengah 6. Karena istrinya juga malu kan, bangunkan langsung. Ditulis bawahnya, setengah 6 itu, setengah 6. Mas sudah setengah 6, bangun, tapi ditulis. Kira-kira bangun buatan Mbak Bu? Malah bangun tidur marah-marah meneh. Itu karena komunikasinya tidak lancar.
Terus baru terakhir itu memukul istri. Itu pukulannya pun juga tidak boleh membekas, tidak boleh di kepalanya. Ya, pelak gitu saja. Ya, kalau Nabi Ayub itu dia sudah terlanjur bersumpah pengen mukul 100 kali, akhirnya lidi 100 dijadikan satu, terus dipukulkan pelak, saya sudah mukul 100 kali kepada istri saya. Jangan busang-sak, tendangin, pukulin, dalam keadaan masih hamil tidak, ya Allah, kasihan ini. Itulah Bapak Ibu sekalian, bagaimana sikap seorang suami ketika menghadapi istri, ketika dia tadi itu nusyus atau dalam keadaan durhaka kepada suaminya. Harus bertahap, tidak sedikit-sedikit langsung talak. Ya. Kalau sudah talak 3, nggak boleh lagi rujuk, nggak boleh lagi nikah. Makanya dalam Islam ada talak 1, biar dia itu pikir ada masa iddah. Dalam masa 4 bulan tadi itu berpikir rujuk lagi. Talak 2 suruh pikir lagi, rujuk lagi. Ya, jangan sampai langsung nalak atau langsung 3, kasihan. Nanti akhirnya nyesel, tidak bisa balik lagi. Demikian alhamdulillahirabbil alamin dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Salah satu dari dosa besar adalah durhaka kepada suami. Dan bisa juga dibalik, suami durhaka kepada istri. Itu juga sama termasuk dosa besar. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.